Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wabil. Di sini saya akan membahas tentang dinamika Islam di negara Singapura. Baik, yang pertama saya akan membahas sejarah perkembangan Islam di Singapura. Islam pertama kali masuk ke Singapura melalui kedatangan pedagang Muslim dari India, Arab, dan wilayah Asia Tenggara sekitar abad ke-14. Islam kemudian berkembang di kalangan penduduk Melayu dan Arab yang mendiami wilayah tersebut. Dalam konteks sejarah, Singapura pada masa itu merupakan bagian dari Kesultanan Malaka yang menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Seiring dengan perkembangan perdagangan, pengaruh Islam semakin meluas di wilayah Nusantara, termasuk di Singapura. Setelah Singapura menjadi koloni Inggris pada abad ke-19, kebijakan kolonial yang lebih sekuler mulai mempengaruhi kehidupan beragama di wilayah ini. Meskipun demikian, komunitas Muslim tetap bertahan dan berkembang, terutama melalui lembaga-lembaga pendidikan agama, masjid, dan organisasi sosial. Pada abad ke-20, terjadi reformasi dalam struktur organisasi Islam di Singapura dengan pendirian organisasi seperti Jamiah Islamiyah yang bertujuan untuk memperkuat dakwah dan pendidikan Islam di Singapura. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi umat Islam dalam mempertahankan identitas agama. Komunitas Muslim di Singapura menghadapi sejumlah tantangan dalam mempertahankan identitas agama mereka. Salah satunya adalah tekanan untuk beradaptasi dengan kehidupan modern yang sangat dipengaruhi oleh globalisasi dan teknologi. Di tengah kemajuan teknologi dan gaya hidup sekuler, umat Islam sering kali dihadapkan dengan pilihan untuk tetap memelihara praktik-praktik agama tradisional atau mengikuti tren modern yang seringkali tidak selaras dengan ajaran agama. Misalnya, generasi muda Muslim di Singapura terkadang kesulitan untuk menjaga kewajiban Islam seperti sholat dan puasa, dan pembelajaran agama di tengah kesibukan dan kecenderungan untuk mengikuti gaya hidup modern. Tantangan lain muncul dari keberagaman agama yang ada di Singapura. Sebagai negara dengan berbagai agama dan budaya yang saling berdampingan, umat Islam harus menghadapi kenyataan hidup dalam masyarakat yang sangat plural. Hal ini memunculkan tantangan untuk tetap mempertahankan ajaran Islam yang otentik tanpa terjebak dalam konflik antar agama. Selanjutnya, di samping itu, kebijakan pemerintah yang mendorong sekularisme juga turut memberikan tantangan tersendiri. Meski negara mendukung kebebasan beragama, kebijakan sekuler yang ketat mengharuskan umat Islam untuk menjalani kehidupan yang tidak sepenuhnya terintegrasi dengan ajaran agama, terutama dalam hal pendidikan dan kehidupan publik. Oleh karena itu, meskipun ada kebebasan beragama, umat Islam tetap harus berjuang agar ajaran agama mereka dihormati dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam bidang pekerjaan, pendidikan, maupun politik. Selanjutnya adalah kebijakan Singapura dalam mengatur kehidupan umat Islam. Pemerintah Singapura mengatur kehidupan umat Islam dengan pendekatan yang hati-hati dan terintegrasi dalam kerangka negara yang sekuler dan pluralistik. Meskipun umat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah dan ajaran agamanya, pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat untuk memastikan moderasi dan mencegah pengaruh radikal. Pengelolaan masjid di Singapura dikelola oleh Majelis Ulama Islam Singapura atau
MUIS yang memastikan pengelolaan yang baik dan netral dari paham-paham radikal. Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan agama yang mengedepankan moderasi. Pendidikan Islam di Singapura menggabungkan pendidikan agama dengan kurikulum umum. Pemerintah mendukung pendidikan Islam, menekankan moderasi dan toleransi, sembari memastikan bahwa pendidikan tersebut tidak memicu radikalisasi atau pemahaman agama yang sempit. Fokus juga diarahkan pada pengembangan keterampilan akademik dan profesional siswa. Ekonomi syariah di Singapura berbasis pasar bebas. Pemerintah mengakomodasikan kebutuhan umat Islam dengan menyediakan layanan perbankan Islam dan produk keuangan syariah. Ini memungkinkan umat Islam untuk berpartisipasi dalam ekonomi sesuai prinsip agama mereka. Baik, selanjutnya adalah interaksi antara umat Islam dan kelompok agama lain di Singapura. Interaksi antara umat Islam dan kelompok agama lain di Singapura adalah hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial di negara yang sangat plural ini. Sebagai negara dengan berbagai agama dan etnis yang hidup berdampingan, Singapura mendorong adanya dialog antara agama untuk membangun toleransi dan saling pengertian. Islam di Singapura dipandang sebagai agama yang moderat dan cenderung terlibat dalam kerjasama antar agama untuk memastikan keberlangsungan kehidupan sosial yang damai. Pemerintah Singapura secara aktif memfasilitasi forum-forum dialog antar agama yang melibatkan perwakilan dari berbagai agama, termasuk Islam. Tujuan dari forum-forum ini adalah untuk menciptakan pemahaman bersama tentang perbedaan agama sekaligus mengurangi potensi konflik. Dalam hal ini, umat Islam di Singapura dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya yang bersifat lintas agama, seperti perayaan hari raya dan berbagai program kemanusiaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang dinamika Islam di Singapura. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.